Selamat datang di Bilas. Cara nggak jelas. Anjay. Let's go baby. Hey guys, balik lagi sama gue Jeremy. Terus di sini ada saudara gue, termasuk saudara-saudara semua. Ada di sini ada Rehan. Kenalin dulu dulu. Rehan bang. Maaf bang kalau ada ini. Nama gue Rehan. Nah, di sini ada saudara sepupu gue, namanya Lucky. Kenalin dong nama lu Kumis. Let's go guys. Nama lu bego. Nama gue Lucky Octaviano. Anjay. Jakarta. Mas, kita di sini ngapain lagi? Ya. Sebenarnya kita mau bahas tema horor. Tema horor. Jadi untuk informasi kalian aja guys, di hari Rabu kemarin kita udah sempat buat video horor, maksudnya episode horor lagi, itu membahas tentang cerita viewers kita yang sekarang juga akan kita bahas itu juga. Tapi katanya. kita ulang hilang ya. entah kenapa mungkin terlalu ekstrim apa gimana kemarin hari Rabu kemarin, jadi saat proses editing file videonya rusak, terus juga ada beberapa yang hilang, yang kemungkinan sih banyak yang bilang katanya nggak disetujuin, soalnya cewek gue sendiri ngelihat di belakang kita ada pocong katanya dan makanya gue lebih prefer untuk udah kita ngulang lagi aja gitu. Yang mau gue tanya nih sekarang nih, karena ada anak baru kan di sini, lu punya pengalaman horor nggak sih? Jam bercanda gue tampol. Jam bercanda. Setan apa yang suka belanja? Apa tuh? Setan wanita. Emang aneh, nggak ada horor-horornya anjing. Ya, masih lurus mulu. Anjing. Oke, boleh. Ada nggak lu cerita apa lu punya pengalaman horor nggak sih? Sebelum kita bahas tentang pengalaman horor viewer kita. Kalau pengalaman horor secara langsung buat ngelihat kayaknya gue nggak pernah. Gue pengen gitu. Anjing gimana? Takut cuma kan pengalaman hidup ya sekali seumur hidup, masa nggak diliatin gitu. Kayak abis ini Gentengnya. Ini udah malam nih, sini nggak enak, kadang nggak enak. Kalau pengalaman horor nggak dilihat secara langsung, mungkin di rumah gue juga pernah. Kayak gimana? Kayak emak gue tuh baru buat meninggal gitu. Sehari setelah emak gue meninggal, gue balik gawe tuh biasa kan, masukin motor. Pas habis masukin motor ya kayak biasanya emak gue nanyain, "Han, demi Allah, Han." Serius panggil gitu? Demi Allah 2 kali. Gue lihat ke dalam cuman ada bau kapur buat tidur. Gue tanyain, "Pak, tadi manggil Rehan?" "Kagak ada." Gue langsung keluar. Apakah emak gue masih ada gitu. Jadi itu posisinya setelah nyokap lu itu udah meninggal sehari. Dan saat lu pulang dari kantor taruh motor, masukin motor, ada yang manggil. Maksudnya jelas gitu? Jelas. Padahal dulunya gue nggak pernah punya pengalaman kayak gitu. Makanya tiba-tiba ada kayak gitu, lalu sih beneran gitu. Anjing. Dipanggil sama nyokap sendiri. Nyokap lu belum nikah kali. Aduh, jangan ngomongin nyokap, gue juga takut salah. Ada lagi nggak? Ada lagi. Apa tuh? Setelah berapa minggu, belum sebulan, kayak 3 mingguan. Gue kan tidur tuh di ruang tamu, bokap gue di kamar. Gue main handphone biasa sebelum tidur. Tiba-tiba di depan tuh ada yang gejek apa namanya? Pintu gagang pintu rumah. Gue pikir teman gue bercanda. Pas gue buka ya nggak ada. Dan 2 kali gejer nggak ada orang. Gue keluar, gue teriakin siapa, nggak ada. Kayak gitu. Ya gue ngeri lah. Nyokap lu kali. Mungkin. Serem ya sih. Rongsok. Ya sih. Nah, karena si Bang Kumis sudah ikut ngobrol, Bang Kumis masih anjing lu. Apa nih? Lu punya nggak bangsat? Horor. Iya. Karena andai kalian tahu ya guys, Oki ini sekarang tidurnya udah di atas. Di rumah neneknya, di atas itu kamar cuma 1 dan dia tidur. Lu tidur situ kan sekarang? Iya. Nah, dia tuh tidur situ sendirian. Kadang gue juga ke nenek juga sih. Iya, karena dia masih
Chicken. Ya, anak mami lah. Anjing anak mami. Oke, lu punya cerita nggak? Pengalaman horor, kalau pengalaman horor gue pribadi pas di atas ada. Gimana tuh? Hidup dia aja udah horor. Udah horor guys, gue udah horor. Jadi pas gue lagi tidur di atas tuh, itu gue kan nyambi teleponan ya waktu itu ya. Sama siapa tuh? Ada. Cewek tertinggal 2021. Iya. Itu kita lebih horor lah. Pengalaman itu lebih horor. Parah banget sih. Anjing. Ya, Terus pas di atas gue kan tidur tuh main handphone juga. Main handphone juga itu kalau lu atas kan lu tahu kan tangganya kan kayu kan. Kayu itu juga curam banget kan gitu kan ya. Nah itu kayak rasa banget kayak ada yang jalan. Itu gue jam 2 jam 3 lah kurang lebih. Kayak ada yang jalan naik gitu. Suara tapak kaki. Terus pas gue buka dikit hordingnya tuh kan ada. Atau Serius ada kelihatan. Nggak ada. Oh, enggak. Nggak ada orang. ada apa maksudnya? Suara Suaranya doang. jalan naik ke atas gitu. Nah itu bener-bener gue denger banget itu beberapa kali kalau kayak gitu. Beberapa kali. Oh, maksudnya sering gitu. Sering berulang. Sering berulang. Kalau udah malam banget ya udah tengah malam gitu. Terus kalau misalnya gue lagi main misalnya ML apa lagi itu ya lagi cilai di luar kan. Itu kayak ada yang ngeliatin. Rasa gue kayak ngeliatin. Cuman gue kalau pribadi sama Kirehan belum pernah ngeliat jujur ya. Tapi kalau ngerasa sekelibet gitu pernah. Malu juga kali. Malu masih ada. Masih ada Ah, cowok. sorry, belum. Parah sih. Meninggal malu doang aja. Iya kayak gitu. Meninggal malu doang aja. Ngajak-ngajak lagi. Kayak gitu kalau di atas gitu. Tapi kan yang gue denger rumah Nggak ibu denger. kan goblok. Enggak, rumah ibu kan termasuk horor ini. Ya kalau kata ada yang teman abang gua kan yang bisa ya katanya gitu. Itu di atas emang ada katanya. Itu katanya ada yang tinggi gede itu. Dulu tuh gue pernah denger ceritanya. Siapa sih dulu? Ciput. Bukan Ciput. Ciput mah yang di rumah kontrakan gua katanya ada kuntilanak di sebelah-sebelahan di sela-sela lemari ini. Iya. Nyempil gitu kuntilanak nyempil Mas di kontrakan gua dulu. Setan gepeng kan waktu dulu lagi zaman-zaman setan gepeng tuh. Buset ada zamannya kan. Kan itu mah cuma diinin. Slenderman. Bintaro. Enggak tahu itu. Nah, terus yang pernah gua denger tuh di rumah ibu pacarnya siapa ya? Oh, pacar Umi. Siapa? Umi bego tante lu. Oh iya. Yang cowoknya main ke rumah ibu terus katanya setannya dibawa masuk ke kamar ibu. Lu ini gak sih? Lu ini Duh, gua lupa gua. Sumpah itu Kayak belum lahir. Internal banget. Ya. Kenal banget. Itu kapan ngarangnya? Hah? Ngarangnya kapan? goblok. Jadi keren dia. Gua enggak ngarang aja. Bagus ya bener. Buat media Enggak cowok enggak. Beneran gua inget. Tapi mungkin lu semua bertolol berlupa nih. Gue taunya ada cerita dari temannya abang gua, apa pacar abang gua. Ada katanya dia yang waktu yang bisa lihat ya. Katanya di atas ada. Bentukannya gimana? Katanya gede tinggi di atas. Kata Ciput juga. Apaan itu? Itu gua. Dia kan paling banget keling. Iya, kan bapak lu. Iya, Ambon. Goblok anjing. Iya, katanya kayak gitu. Terus enggak ada lagi. Gua pribadi. Iya, lu pribadi lah. Ada lagi Apa gua. tuh? Itu waktu kecil ya tapi ya. Waktu gua kecil jadi pernah waktu itu kan abang gua download ringtone Kunti. Suara kunti. Itu pas di download kan tuh dulu kan MP3 gitu ya. Cuman dia jadiin ringtone. Jadi ringtone sama dia. Nah, itu dulu waktu gua kecil gua kan tidur sama nyokap gua tuh di rumah. Terus jam 12-an lah, jam 12 jam 1. Itu ada suara kayak gitu. Suruh kuntilanak. Iya. Ringtone. Lalu suaranya gitu ketawa. Iya. Ketawa, kenceng banget tuh. Pas kayak gitu pas banget lampunya mati. Oh jadi ada suara itu langsung mati. Padam listrik pada mati ini semua lampu. mati lampu semua. Nah, gue penasaran kan, gue kira abang gue lihat di bawah, kan gue dulu abang gue di bawah tuh. Ada kasurnya di bawah. Gue lihat dia tidur. Gue cek handphonenya mati. Handphonenya mati. Jadi beneran si kuntilanak dong. Nah, udah gitu, gue kan takut banget ya. Gue buka tuh hording rumah gue. Tukang bakso lari. Iya, Demi Allah, tukang bakso lari. Lari. Atau antara dia takut gelap apa gimana ya? Pas suara itu di bawah, pas Di suara pohon mangga kali. itu. Tapi di pohon mangga dekat rumah lu kan ada ceritanya juga ada kuntilanak. Iya, pas Iya, suara kayak gitu, tukang bakso lari, tukang Nah, bakso. jadi rumah neneknya Oki itu ada di pertigaan. Mau ngomongin pertigaan nggak sih? Iya, Di pertigaan. Pertigaan kan itu. Nah, di pertigaannya itu jadi Sempat jadi ada.
Jadi ini rumah Oki nih, deretan rumah Oki kan belokan begitu. Nah di seberang belokannya itu makam, dan di makam itu ada pohon mangga tinggi kan, Nah katanya di situ suka banyak kuntilanak kan. Iya. Kata Mus juga, Mus. Nah ada apa tuh yang gue bilang ART gue yang freelance itu, ART yang kadang di freelance rumah aja. nenek gue, kadang di rumah dia nih, kadang di rumah neneknya dia juga sering lihat katanya apa kalau ada kuntilanak di pohon mangga itu kan. Pohon atau nggak di tiang listrik. Iya, kalau Duduk pohon katanya. listrik. Nah itulah serem juga tuh kan. Duduk, nonton kuntilanak. main rambut. Gator kamu. Dari kutu. Tahu tuh, itu anjing. Banyak tombe ya. Jangan tengin ntar samperin. Jangan tengin lu mau. Oke, nah di sini juga ada nih viewers kita mau cerita. Gimana tuh? Ya, nih gue mau bahas cerita viewers kita yang udah sumbangin untuk kita bahas di sini rame-rame. Nah ceritanya dulu mau denger apa? Sabi. Sabi. Aduh, nggak denger. Bacot tuh. Nah katanya gini. Dulu di rumah nenek gua di kamar belakangnya itu kamar om gua. Om gua suka bawa teman-temannya main ke rumah. Ada momen di mana om gua sama temennya foto dan di belakangnya ada sosok hitam, matanya merah yang ketangkap kamera. Ceritanya pendek sih gitu doang katanya. Ya Allah. Itu lagi main apa lagi priwet? Padat. Padat dan jelas sih ceritanya. Jadi katanya di rumah neneknya itu di kamar belakangnya itu kamar omnya kan. Nah omnya tuh suka bawa temen-temennya. Terus pas Main lagi gitu. foto ada sosok mata merah. Nari striptease kali. Tolong. Beda fotonya nggak? Biar keren kan bisa lihat. Nah itu masalahnya sama viewers kita nih Nggak nggak dikasih, dikirimin fotonya. Nah menurut lu percaya nggak sih setan-setan mata merah kayak gitu? Percaya gua. Kenapa lu percaya? Gua dulu kan tinggal di Petukangan. Nah, Lu tau gak sih, Bang? Ya, rumah babak. Rumah Baba. Oh iya tahu. Iya, gua dulu situ tuh. Kan itu tingkat 2. Gua tidurnya di atas. Bunda gitu pada tidur di atas karena kan gua kan masih kecil ya. Terus jam berapa gitu? Antara mau subuh kayaknya dah. Gua turun. Jadi tuh tangga depan kan ruang tamu. Nah, itu langsung keluar. apaan? Jadi langsung ke teras. Habis ruang tamu tuh langsung ke teras kan. Iya. Di situ hordingnya kebuka. Pas gua turun lihat sebelah kiri mata merah. Asli mata Ada merah di itu. luar apa di Ada di samping luar lu? di depan jendela. Wujudnya kelihatan. Wujudnya kelihatan maksudnya kayak mata merah cuman ada tanduknya juga sih. Lah buset. Tuh, ya, Kalau boy. buka. Padahal boy anjing. Terus. Ya kata orang situ sih satpam. Apa? Pokoknya satpam katanya. Siapa mata merah? Iya pokoknya orang gua bilang mata merah. Gitu. Tahu juga Kan gitu ya. Kebanyakan ya. Terus dia yang tanduknya tuh yang mana? Yang kata tanduk yang buat anak kecil tuh yang tahun baru tuh. Bantu tuh. Bentukannya apa? Sedap. Ini episode horor kok ada banyak ketawanya gitu. Kita bersama kan pasti kayak gini. Iya betul. Benar. So, guys. Tapi lu semua nih pernah punya pengalaman yang sama nggak sih, maksudnya misal lu lagi foto apa segala macam selalu ada penampakan yang datang gitu, entah penangkapan yang ketangkep apa gimana. Kalau dari lu deh, Gue pernah. kayak gimana? Dulu waktu gue ke Warpat ya, itu lagi kabut gede tuh. Lagi kabut gede waktu gue SMP. Iya. Nah itu gue sama temen gue tuh kan ya naik motor. Nah terus di Warpat foto-foto jam malam juga, jam tengah malam, jam 2-an gitu. Ada foto, temen gue foto kan pakai handphone biasa Android. Nah itu di belakangnya ada ors banyak gitu. Oh yang bulat-bulat itu. Iya, begitu terus ada putih. Ada yang putih. Kata temen gue yang bisa lihat itu. Katanya iya. Tapi sih memang banyak yang bilang kalau orbs itu tuh yang bulat-bulat itu metafisik apa? Energi katanya. Energi yang Energi. sebenarnya kalau dia lebih kuat lagi dia bisa nunjukin Iya. wujud aslinya. Iya. Tapi karena energi tidak terlalu kuat akhirnya cuma kayak bulat-bulat Iya. belum Itu banyak waktu itu gue. gelembung-gelembung gitu doang gitu. Ada yang beberapa foto Ada kira oh kali itu mah lagi oh gitu. jadi Kabut tuh. Sombong kabut banget, juga. tolol. Beda nih. Kami cakung sih di Warpat ini. Ya, curhat. Syarat di Warpat. Bacot. Nah tapi kalau lu kan ada
Kalau secara foto gitu nggak pernah sih, cuma kalau orang yang bisa ngelihat kayak begituan dalam hidup gua, emak gua tuh dia bisa ngelihat dan ngerasain. Dari dimana gua kan gua kan dulu Cirebon tuh. Setelah di rumah Cirebon dulu nih. Rumah Cirebon kan nenek gua lah, ya buyut lu berarti kan, buyut lu berdua kan. Iya Mimi. Itu depan rumahnya kan stasiun. Stasiun Rel kereta. Itu rumah tuh horor banget. Karena apa? Ada dia. Bisa juga. Tapi Rehan dulu kecil kali ya. Iya. Apalagi lu goblok. Lanjut. Rumah di situ tuh banyak cerita gitu. Apa namanya? Rumah kan terawat ya maksudnya. Iya. Ya apa dibenerin tiap bulan, tapi tuh keramik tuh tiba-tiba suka bunyi sendiri. Bunyinya bukan keramik rusak. Kerak gitu. Bunyi demi Allah keramik. Kalau binatang juga yang nggak mungkin. Itu sering gitu. Nah karena keseringan beberapa kali, Jipong kakak gue kan nomor 3 tuh, dia bisa apa? Dia kalau dianya bener ya sekarang, dia tuh punya keindra kelima pas SMP. Indra kan 6 kali. Iya enam. Indra keenam. Kelima kenapa genit udah kelima. Makanya. Masih 6. Tembus pandang kalau ini. Iya indra keenam. Cuma sayang kan dia begitu kan, maksudnya yang nggak pinin ke agama lah gitu. Dia bisa merasakan kalau ada, dan dia pun bisa ngobrol sama orang-orang yang ada di rumahnya, orang-orang yang nggak terlihat fisik lah. Serius bang. Jadi pernah dia sakit ya, itu habis karena sering keramik sering bunyi sendiri, tiba-tiba dia tuh panas, habis panas dia tuh ngobrol sendiri. Keluarga gue sempat mikir ya dia gila gitu. Nah ketika agak malaman jam 3 jam 4 gitu, karena nungguin dia kan masih ngobrol sendiri. Keluarga gue tuh ngelihat gelas tuh dipindahin. Demi Allah. Jadi kan ngobrol tuh dia ngobrol sendiri, terus karena ada keluarga gue, bokap apa emak gue tuh yang mikirnya kayaknya dia lagi ngobrol sama seseorang. Ngobrol lah ke abang gue, Mas coba suruh pindahin gelas. Pindah gelas, demi Allah itu melayang. Enggak geser gini doang. Melayang bang. Gitu. Si Jipong. Sayangnya aja dia begitu. Kalau sekarang, kalau dari dulu begitu ada aja. Tapi gue pernah punya cerita. Mungkin lu inget nih, waktu Ninianti sebelum pindah. Kenapa? Lu pernah tahu gak sih yang Asandi kesurupan? Iya. Nggak tahu kan? Itu. Tapi kan gak lama dari itu mereka pindah kan? Dan kan pengusiran setan tuh. Nah jadi gini, gue punya nenek, gue punya adik, itu gue panggilan Nin kalau di Cirebon. Iya. Nah Ninin. kok Nin? Iya. Nen. Nen. Ya, jadi dia punya rumah, entah gimana rumahnya ini dari kakak suaminya yang polisi. Jadi ada satu ruangan di belakang yang isinya semua, karena karena kakaknya ini polisi Satlantas, Mesin dia. Lalu lintas. Lalu lintas, polisi lalu lintas. Jadi dia sering mengumpulkan dokumen-dokumen kalau misalnya ada orang tabrakan, kecelakaan, itu kan selalu jadi bahan dokumen kan, foto untuk jadi bukti segala macam. Nah, foto-fotonya banyak banget. Jadi emang banyak sumpah. Jadi foto-fotonya setiap kejadian kecelakaan itu disimpan di satu ruangan. Ibaratnya gini, lu foto orang yang ibaratnya badannya udah hancur segala macam, lu jadiin dicetak itu kan pasti bakal ada arwah lah, udah pasti jelas kan. Nah, saat itu arwahnya ngeganggunya udah parah katanya di rumah itu. Udah sempet diusir sana sini, tapi ternyata memang di rumah itu ditanemin katanya. Ditanemin tuh foto-foto. Apa dari orang pintar sebelumnya yang dipercaya ternyata malah nanemin suatu barang di situ untuk kalau ada apa-apa dipanggil dia lagi kayak gitu kan. Akhirnya udah semakin kisruh di keadaannya. Terus waktu itu gue datang rame-rame sama ada Asandi waktu itu. Asandi tuh temennya bokap gue lah. Dia Bukan S ya? SND kan ada, udah lanjut. Ya jadi dia tuh kesurupan di sana karena dia kan lantai 2 nih, kan lantai 2 rumah Nin tuh kan yang lama, rumah Nin yang lama kan lantai 2. Nah di situ tuh tidurnya sama Om Apin sama Sandi. Sandi nanya kayak gini, awal mulanya nih Sandi nanya, ini asbak di mana?
nanya ke Om Api nih, ke Om gua, semuanya di sini masbak kayak gitu. Nah mungkin setan yang di atas itu nggak suka, ya kan lu tahu kan ceritanya dari situ kesurupan. Jadi kalau itu berapa harinya? 2 harian deh. 2 harian. 2 harian. 2 hari. Yang anehnya gini mas, yang anehnya gini. Jadi saat di dalam rumah itu keadaannya Asandi kayak orang linglung, kayak orang dibikin linglung. Sampai emak gue lah dianggap ibunya segala macem, pokoknya linglung banget. Dibawa keluar, diajak main, dia sadar. Iya badan gue enak banget segala macem gini-gini. Karena nyokap gue mikir dia udah sadar, dibawa balik dong. Begitu lagi, bawa keluar begitu lagi. Akhirnya kita semua memutuskan untuk pindah maksudnya coba kita cari hotel gitu kan. Udah gak lama akhirnya kita pulang itu, lu tahu nggak yang dikira lagi joget-joget taunya kesurupan? Iya. Ada. Jadi kita pulang nih yang sama Sandi itu. Gila tuh kata Areka lagi apa namanya? Lagi nyapu sambil nyanyi-nyanyi, sambil joget-joget. Nah, pertamanya Areka bilang, "Oh, mungkin ya namanya lagi senang entah gimana apa lagi mau jahil kan joget-joget." Tapi ternyata lama-lama ngikik. Nah, ternyata Gila kesurupan. Nah, dari situ nggak lama, Mas. Nih nggak lama si Nenianti ini pindah rumah ke Sumber tuh, rumah yang di Sumber. Nah, tapi pas rumah itu kan mau dijual katanya. Jadi si gudang dokumen foto-foto itu dipindahin semua foto-fotonya di maafin ya. Mau maafin kan yang dibersihin? Entah deh, kayaknya maafin. Gua nggak ngerti dipindahinnya gimana, yang jelas itu foto-foto dikosongin. Ada satu orang untuk mengusir karena itu kan rumah mau dijual. Karena kan setannya banyak banget katanya. Setelah gue pulang dari Jakarta ceritain setannya makin banyak gini. Oke. Ditampakin lah untuk pengusiran. Gue bingung, gue lupa deh. Itu kita udah pulang apa masih di situ ya? Pokoknya di foto, Mas. Lu tahu nggak sih di foto yang kan kalau ada di jendela ya? Ada di jendela. Iya. Lu tahu kan? Itu kita udah pulang belum? Belum kayaknya dah. Belum ya, kita cuma pindah doang ya. Pindah doang. Ya pokoknya gitu deh ceritanya. Terus ada orang pinter ngusir di sana, ngusir semua setannya, tapi di foto dan itu ada jelas. Foto dari mana lagi? Jadi matanya merah. Itu kayak Gundurwo ya, kayak Gundurwo yang di kaca. Bukan di kaca, jendela depan. Iya, tapi kan itu foto dari luar. Oh iya.
Oke, kita lanjut lagi ke. Jadi sebenarnya hari ini ada tiga sumbang cerita dari viewers kita. Tapi gue males kalau gue baca semuanya. Ya apa? Enggak, lu apa gantian lu? Lu bertiga, lu sama lu gantian. Ya udah, yang mana kek? Yang mana ke anjing? Ya udah, Bima Udah, dulu. Bima yang mana Bim? Yang inian. Apa? Cerita yang apartemen. Apa? Ada Panjang banget ya gue. Udah ceritain lu. Bingung ntar gue belibet ngomongnya. Ini apartemen ini ya. Yang mana? Enggak suka. Sistai, apartemen sistai. Kalau lu kan bisa nyingkatin gitu. Gimana sih itu dia? Di mana sih? Oh ini. Hmm. Ya udah, gue yang baca deh. Kan lu Dan ada viewers kita namanya Diva. difabel. Ini bego banget. Jadi dia minta cerita dia untuk kita bahas di sini. Ceritanya gini. Jadi gini, waktu itu gue lagi ke apartemen Gateway sama saudara gue sama nyokap kan. Nah, baliknya gue lewat basement, parkiran bawah. Awalnya masih biasa-biasa aja tuh pas pulang. Awalnya masih biasa-biasa aja tuh. Pas pulang sampai rumah, malamnya mulai ada keanehan. Gue disengin. Gue gimana ya? Gak ada tanda titik komanya anjing, susah banget bacanya bang. Oke, gue lanjut. Masih biasa-biasa aja tuh pas pulang sampai rumah, malamnya mulai ada keanehan. Gue disengin kan tuh. Nah, malam keduanya udah mulai aneh. Gue selalu disengin. Dia ngeliatin wujudnya kan. Gue sempet nangis juga karena takut. Itu bener-bener serem wujudnya. Wujudnya hitam, nggak gede sih, lumayan, matanya merah. Terus dia senyumin gue isengnya begitu. Gimana dah, gue nggak ngerti bacanya cowok. Jadi dia disenyumin gitu. Iya, dia Apa dia nyenyenyenye? terus dia senyumin gua. Terus dia senyumin gua. Ya. Isengnya begitu. Nah, terus gua mau tidur pun gak bisa pules, selalu diganggu. Yang kaki gua ditarik-tarik lah, segala macem. Galak bener. Dan akhirnya gua tariasin ya kan di samping gua tidur, tapi tetap aja nggak bisa tidur. Gua selalu digangguin. Akhirnya gue baca doa dulu dah tuh pas mau tidur. Gue baca, tidur tuh pules tapi nggak lama. Gue kayak direp-rep, kayak badan tuh nggak bisa gerak, mau ngomong aja pun susah, nggak bisa berkutik apa-apa, cuman bisa baca doa dalam hati. Udah keringet dingin kan tuh ya. Lanjut hari ketiga, usah cepet ya. Tiba-tiba gitu ya. Lanjut hari ketiga begitu juga sama, dan gue akhirnya nginep ke samping rumah nenek gue. Di situ baru bisa pules, tapi anehnya orang rumah tuh nggak ngerasain diganggu. Cuma bokap gua aja aneh, dia bilang merinding mulu dan adik gua di situ tidur pules-pules aja. Tapi gua ditinggal sendiri aja udah langsung digangguin. Nah ya udah tuh, siangnya di hari ketiga adalah manggil orang yang bisa gitu. Dia bilang gua juga ketempelan. Akhirnya dibersihin, tapi gua gak sadar, seakan-akan kayak gua kesurupan aja. Udah pas ditanya-tanya dari mana tuh setan, ternyata setan itu dari apartemen Gateway yang gua sambangin ke situ katanya. Terus ya udah, abis dari situ udah nggak ada lagi, tapi rasa takutnya masih ada banget. Soalnya gua orangnya sensitif banget sama yang begituan. Ini sih cerita gua, kenyataan apa adanya. Anjay. Kenyataan sih kenyataan, tapi tolong ya untuk siapapun Anda di sana kalau mau nyumbang cerita tolong di titik komanya itu harus pas karena kita susah bacanya. Udah dapet ceritanya udah bersyukur. Iya sih anjing. Tapi tadi unik loh tadi. Kenapa unik? Kan senyum. Dia senyum. Kita senyum, dia senyum kayak bapak di kampungan. Dari mana, Pak? Gitu. Satpam. Ini dari tadi. Gua mager Kita banget. senyum kan kayak gitu. Iya, Pak. Dari mana, Pak? Gitu. Beda kalau disenyumin bapak-bapak sih gua bakal senyum balik. Iya, maksudnya unik aja disenyumin, dia senyum Gak balik disenyumin kan. setan tai. Iya, kayak bapak. Ini nggak tahu sih Kampungan. tentang itu. Itu setan, dia ngomong sendiri itu setan. Jadi sosoknya gede katanya, hitam, tapi nggak gede-gede banget. Terus tapi unik sih Gimana? tadi. Senyum balik. Dari mana, Pak? Dari tadi. Dari apartemen ya. Nah, menurut lu cerita-cerita ketempelan kayak gini tuh maksudnya pernah lu alamin sendiri gak sih?
seperti yang si Diva ini alamin? Gue nggak pernah. Kalau menurut gue ya ketempelan. Iya kan. Jangan tahu bang. Namanya udah ketempelan. Ya nempel Aneh gitu. kalau menurut gue. Nempel ya. Apa ya? Apa bunyi Kayak kayak nempel. Ya kan anjing. Definisi Bukan ketempelan apa? bangsa. Nempel kan? Ya, Iya nempel sih, bergabung. tapi maksudnya di berarti. sini kan artinya ditempelin sama setan, lu diikutin sama setan. Enggak, maksud gue lu pernah nggak pada punya pengalaman kayak gitu? Mungkin banyak sih cerita-cerita orang kayak gitu, banyak kayak sudah Iya, juga cerita-cerita banyak kan kayak banyak, gitu. Cuman dari pribadi gue sendiri kalau misalnya ngerasa itu gue nyadar ya kayaknya belum sih, tapi kalau misalnya kayak badan suka berat gitu, Pegel aja itu Ya. mah. Pegel aja kali. Mau pegel lu Iya, bisa diurut mungkin tuh. ya. Iya. Pijit lu mau Hmm. pijit. Kan kadang orang dek Berkaya di apa? belakang gitu. Pegel dikit bilang, "Aduh, gua ada tuyul yang gendong," gitu kan. Emang pegel aja badan lu. Emang. Gak digendong mati yuk. Tapi lu pernah punya beb? Gue kesambut, bukan tempelan. Rambut gimana ini? Gue jadi waktu itu kan masih kayak suka dulu tuh jualan kayak gimana sih, jualan online. Nah, Iya, jualan online tuh suka nganterin. Pas kapan tuh ya? Udah lama sih. Jadi tuh katanya gue ketempelan bang. ketempelan apa kesambet? Ketempelan kesambet. Nah, Kesambet di inian. Emang bedanya kesambet sama ketempelan apa sih? Ya itu ketempelan yang tadi. Kalau kesambet Kalau kesambet nih Bengong gue gitu ya, jelasin. bengong kali Iya, kayak ada tuh. Pokoknya yang gue rasain tuh gue sakit, demam kan. Demam terus mual terus tuh gue muntah-muntah, muntaber. oh itu baru diare gue. Agak. Gue juga kan tahu dari orang pintar. Tapi kalau masalah ketempelan kayaknya cewek gue ada deh. Cewek gue ada cerita ketempelan. Lu kan yang kita nongkrong di Warpol. Yang kita masih sama siapa aja, Bi? Yang kamu bilang Banyak lah. Oh, yang sama Sabrina. Iya, Iya, sebenarnya. itu yang jadi di atas tuh katanya ada kuntilanak segala macem. Nah, jadi dulu nih cewek gue pernah cerita. Dia punya Emang gue pernah bisa Sabrina? Di Warpol. Emang ada gue? Ada lu? nggak tahu udah. Enggak, pokoknya waktu itu ada lu, ada gua Nanda apa sama Bernard ya? Bernard mah lagi main kartun. Ada siapa? Goblok. Ah, ngapain sih? Udah. Nah, jadi Iya. cewek gue ini kalau lagi dapet sensitif banget. Lu tau kan ceritanya sensitif banget. Nah, dia punya temen dua apa satu sih? Kamu Bi? Dua ya. Kalau lagi dapet dia punya temen gaib dua. Yang dari dulu udah ngikut sama dia. Entah itu namanya ketempelan apa gimana gue gak ngerti. Tapi waktu itu pernah ada kejadian di Rehan. Nah, pernah ada kejadian nih di Rehan. Saat itu Oh, iya tau gue. yang lu lagi masih sendiri, lu inget kan? Yang kita pulang dari nongkrong. Iya. Terus gue bilang gini, cewek gue bilang, Bi, kenapa? Temen aku mau ikut Rehan. Oh, gue bilang, ya maksud gue, nggak ya. ya, Ganti. Cut. Tiga ya, langsung tiga. Gua aja lanjut yang tadi. ya udah. Oh ya udah lu. Yang ini lanjut jangan dikat sambut. ya, biar emang kayaknya suasana sudah seram sekali. Jadi tuh tadi kan yang gue ceritain tuh disambet, kata orang pinter katanya gara-gara gue lewat, lu tahu kali cuman jembatan tuh bawahnya kali Nah, kayak kali kecil air gitu. Nah. Iya. Talang. palang air mah di atas kan. Itu kata orang pinter mah dari situ ya. Cuman emang waktu itu gua sakit, bener-bener ngedrop tuh, gua muntaber. Gua kamar mandi tuh, buang air kan. Gua buang air. Tiba-tiba ini kamar mandi kuning semua nih. Kuning semua tiba-tiba tuh. Di mata Dari lu? situ, iya di mata gua tiba-tiba kuning semua tiba-tiba gua nggak sadar. Gue lagi mimpi itu, lagi mimpi di Masa di kamar mandi itu tidur? iya
nggak sadar tiba-tiba di kamar mandi gue tidur kayaknya sih. Basah dong. Gue lagi mimpi tuh. Iya. Gue lagi mimpi, lagi di kali juga emang. Dikasih tahu lagi di kali. Enggak, ntar dulu bagaimana lu di kamar mandinya? Udah tahu itu. Tiba-tiba tuh, Si para lain. gue udah di kamar. Hah? Iya, tiba-tiba gue udah di kamar. Pas bangun gue udah di kamar. Ulang ceritanya ulang. Iya dari Lu kan buang ya, air. gue buang air. Nah, terus Gua masih tiduran. tiba-tiba tidur aja. Enggak, Ambil tiba-tiba. air. Iya kan? Gue juga kan nggak sadar di situ. Terus tiba-tiba lu udah di kamar Udah di gitu. kamar. Kata Enggak, pas lu tidur di WC. Sebelumnya ngapain tuh? Berak. gue lagi berak. Lu anjing. Gue lagi berak. Tiba-tiba kuning semua. Cebuka. Udah tahu sih. Gue cebok dah. Materi. Masa Siap, begitu? Ini materi, cebok sih. siap. Cebok di kali di kuning gue. Oh, jadi Oh saat jadi pas lagi lu Dimensi lain. mimpi Iya. itu lu lagi cebok tuh di kali. Kayaknya sih. Anjing. Katanya orang gua keluar kagak pakai celana katanya nyokap. Teleport. Galer gitu-gitu. Teleport. Iya sorry ya tadi gue bilang karena ini udah di komplek gua dan udah keadaannya malam dan ini masih anjing ini tidak gede banget. Gua masih Masa bisa ya? Materi sih. Iya aneh ya. jadi saat lu kesambet lu di kamar mandi lu ngerasanya kuning terus tiba-tiba lu nggak sadar tiba-tiba pas sadar lu ada di Di kamar. Oke. Tapi kalau masalah ketempelan gue percaya nggak percaya sih sebenarnya kalau mau dibilang gue ada apa cok Masuk. Sorry guys. Satu dua. Buang ini buang aja. Aduh, sorry. ini jangan dikat Sorry banget ya. Anjing kok bisa sih? Masuk angin biasa. Aki-aki. ya terus Masuk aja. Cuma lagi ya. Yang tiga siapa tiga? ya jadi nah kalau masalah ketempelan gue rada-rada percaya nggak percaya ya maksud gue ih kaget gue bilang siapa anjing soalnya adik gue dulu gue pernah berangkat ke Dieng itu waktu adik gue umurnya masih SD kayaknya deh lu tau gak sih yang Nafisa pulang-pulang ketempelan kuntilanak Lupa gua. nah jadi kalau lu semua tahu Dieng itu punya 3 danau ya Bi 3 danau ya danau warna beda-beda gitu nah jadi jalan masuknya ke apa namanya Danau. ke danau itu ada pohon yang ibaratnya tuh kalau dibilang sana katanya emang didudukin kuntilanak jadi si pohonnya itu pohon biasa dari bawah tapi belok gini pernah tahu nggak sih lu pohon-pohon kayak gitu Gitu. Gue pernah dengar sih cerita kalau pohon apa ya, pohon pisang apa pohon apa gitu kalau nunduk banget itu katanya lagi didudukin. iya jadi banyak banget mas ini mah beda banyak jadi emang pohonnya bentukannya kayak gitu semua jadi kayak ini apa kalau di pinggiran pantai nama pohonnya apa Pohon kelapa. goblok Kita di pinggir pantai kan? Pohon Tembakau. bakau. bakau Oh, apa sih? bakal. Apa sih? Tembakau. Buat lagi. Pohon bakau iya. pohon bakau ya Iya. Iya pohon itu Bakau. lah. hutan bakau Iya, hutan gitu. bakau. Pohonnya pohon bakau. Nah lu tau kan hutan bakau tuh kan pohon-pohonnya yang suka belok-belok begitu kan Iya. nah di Dieng tuh ada tapi dia emang batangnya gede-gede kayak pohon mangga lah ibaratnya tapi pada begitu semua belok nah bosnya ibu gua waktu itu sompral pas masuk kenapa nih pohon pada belok-belok kayak gini dudukin kuntilanak kali ya itu keadaannya maghrib kita salahnya mau maghrib malah masuk situ kan karena nyari momen kan nah tapi yang ketempelan akhirnya adik gua sakit panas segala macem sampai rumah aja sampai Jakarta itu masih sakit Nah, panas itu segala macem. kesambet. Itu kesambet Iya, kesambet. Karena rasanya ke badan, Iya. dia nggak ngeliat langsung. oh oke Sampai ini gitu. Iya. Nempel biasanya kata kalau orang-orang katanya berat ya. Berat. Berat kita ngeliat juga gitu. Berat sih badan kayak berat. Cuman gitu. nggak sampai Kayak dari kayak angker-angker sakit berat. ngedrop gitu. nah kalau adik gua waktu itu kata orang pintar oh iya ini ketempelan katanya gitu sih ngomongnya ini ketempelan ada anjing kaget tikus ada yang ngikut dari Hitamnya malam. dari hutan katanya kamu belakangan ini ibu belakangan ini pernah main ke hutan ya
enggak sih ke Dieng waktu itu. Oh iya benar, dia memang dari situ. Ada yang sompral yang ngomongnya, iya waktu itu bos saya bilang apa, jadi memang pohon itu kan pada belok-belok gitu apa tumbuhnya, dibilangnya di kuntilanak. Nah iya itu dia ngikut katanya gitu. Nah makanya gue rada percaya sama nggak percaya juga sih gitu. Tapi kalau mau dibilang percaya, percaya banget karena cewek gue juga sendiri punya pengalaman. Tapi gue mau cerita katanya nggak boleh kan, Iya. nggak boleh diceritain, jadi nggak usah diceritain dah. Oke. Jadi lu nggak pernah nih punya tempelan? Lu pernah ketempelan nggak? Kagak pernah lo tempelan mah. Gue tempelin mau Tempel. Buset bego. Tempelan koyo Biasanya pernah. nempel gue waktu itu pernah ketempelan waktu SD tuh, ditempelin belakangnya Nah, anak bau gitu. Ini nempel kan, belakang gue gak nyadar sih. Orang gila gitu. Iya orang gila. Oke. Nah nih ada, oke guys, kita lanjut ke cerita terakhir. Lapis. Ya last but not least, nggak tahu dia ngomong apa tadi. Iya. Nah, So, Inggris aja. aduh, gua kasar ya katanya. Nah. Sorry guys. Oke, ada viewers kita, namanya Tiara. Dia menyumbangkan ceritanya lagi sih. Ini mengenai nenek juga sih. Aduh, gue belum nemu tadi ceritanya mana sih. Oh ini. Oke, ini mau diceritain nggak? Tinggal terakhir mau diceritain apa enggak? udah lah pulang be. Goblok. Nggak usah nanya lah. Oh iya bener. Ceritain aja udah. Biasa aja. Oke. Jadi for your information guys, Iya. gue punya nenek gue ini orangnya yang barang apa-apa kalau habis dipakai harus ditaruh di tempatnya lagi, dan kalau habis makan harus dibenahin ke wastafel atau dicuci. Nih si nenek Tiara ini. Nah terus dia sempat pindah ke rumah neneknya, ke rumah nyaknya, karena mama gue ngerenov rumahnya katanya gitu. Nah terus muncullah hal-hal aneh di rumah dia, dimana setiap malam ada suara orang mandi yang ternyata gue buka kamar mandinya nggak ada orang sama sekali. Tahu kan suara gayung yang digoyorin sebanyak 3 kali katanya gitu. Basah dong setannya. Apa anjing? Nah oke. Nggak jelas nih anjing bahasa gitu. Nah terus ada kejadian dimana ketika mama gua, kakaknya mama gua sama adiknya mama gua ini makan di ruang tengah. Keluarga besar gitu. Keluarga besar tuh lagi makan. Nah, for your information, lagi di belakang ruang tengah gua langsung dapur. Tau gak lo? Di belakang ruang tengah tuh langsung dapur kan berarti Nah. gitulah. Nah, terus abis makan digeletakin aja tuh piring. Digeletakin aja tuh piring, mangkok sama gelasnya di tengah-tengah. Karena abis makan pada ngobrol lumayan lama, 1 sampai 2 jam. Dan abis makan gak pada langsung dibenahin katanya gitu. Akhirnya adalah kejadian mangkok yang tiba-tiba muter dan gelas yang tiba-tiba terbang ke wastafelnya sendiri. Bikin semua pada lari ke depan teras. Kayak gitu. Akhirnya pas sudah nggak panik pada ngomongin, ini karena neneknya ya, dia maksudnya si Tiara ini ngomong ke neneknya, apanya marah ya karena habis makan gak langsung ditaruh lagi. Ya kan gak suka orang yang kalau habis makan gak langsung dibenahin. Jadi masuk akal sekarang kalau makan pada langsung dibenahin deh kayak gitu. Jadi setelah kejadian itu, setelah makan langsung pada dibenahin karena takut kejadian lagi ya, serem banget sih. Ini masih bisa melayang ya? Tapi gue pernah punya kejadian. Lu tau Pomul gak? Astagfirullah. Siapa? Pomul. Pomul guru ngaji lu. Iya guru ngaji Iya. gua. Jadi dulu sebelum gua mau masuk ngaji, apa namanya? Ikro. Setiko. Nah, jadi waktu gua mau ngaji waktu itu, gua telat masuk ngajinya. Gua telat. Lempar piringnya. Nah pas gue udah masuk, Pomol bilang, nah kamu si Juan datangnya kelamaan, coba tadi kalau kamu datangnya lebih cepat lagi pasti kamu ngelihat. Ah emang ngeliat apa po? Gue bilang, iya tadi si apa namanya, lu tahu dia kan punya warung, dia punya warung kan. Nah tutup si aqua galon, tutupnya kan tutupnya. Nah tutupnya tuh kelepas, muter dulu di atas lama, langsung jatuh, bruk, di bawah masih muter. Nah langsung sama Pomu langsung diginin, kita sama-sama tinggal di dunia, gimana ya waktu itu ngomongnya, kita sama-sama hidup berdampingan, jadi jangan saling mengganggu selagi gue nggak ganggu lu pada.
langsung berhenti cok. Jadi pas diceritain gitu gue pikir kayak masa sih Pomul emang iya apa kayak gitu segala macam. Iya beneran, kamu tanya aja nih apa suami Pomul segala macam. Pas gue tanya memang mereka semua pada lihat, dan di situ gue rada nyesel kenapa gue masuknya telat anjing. Itu berhentinya ditangkap. Kagak, jadi abis muter di Pas atas ngomong ya. jatuh blek, Pas masih dia ngomong muter. kayak gitu baru berhenti. Iya pas dia ngomong gitu baru berhenti. Main gangsing kali. Pala kau bulat. Nah kalau lu sendiri punya nggak itu kan namanya poltergeist ya. Poltergeist Iya. itu barang yang gerak sendiri kan. Nah kalau lu semua punya nggak namanya pengalaman kayak gitu dari lu ya Guys. bos? Oh, gue sih nggak ada. Ya itu yang tadi yang abang gue. Oh Yang ya. di awal. Itu doang. Tapi itu nyata, Cuk. Gue masih kecil. Gue kelas 3 SD kok. Ini lah ya. Kecil. Enggak. Nih, jigot. Anjing segini. Bang. Zigot banget. Nah kalau lu gimana Bim? Gua nggak ada. Cuman emang kata orang begitu sih ya. Kalau barang terbang tuh muter dulu di atas. Ya emang kayak gitu. Iya, selalu kayak gitu. Kenapa? Iya, coba tanya sama setan. Emang nunjukin cok. Nunjukin dulu. Iya kadang emang arwahnya itu dulu main gangsing atlet kayaknya di SEA Games kamu nggak tahu dah anjing. Kayaknya masa kecil kurang bahagia. Oh Kayaknya makanya meninggalnya pas kecil dia. Dia belum bisa sempat jadi. mainan. datengin lu. Jangan. Sendirian sih di rumah. Oh iya mau sendiri. Kalau lu gitu. Apaan poltergeist kayak gitu? Iya poltergeist mau gitu. Ada sih kayak gitu di ini yang di meja makan rumah ibu tuh, Gimana? kayak ada yang gerak aja gitu, tapi mah gue gak nyadar, cuman kayak ada piring kayak gerak gitu, gelas gitu gerak, bunyi bang, Settingan kali tuh. nggak Tarik tahu sih menang. Enggak gampang. gitu juga, tapi sering terus di dapur suka kayak ada yang apa kan inian tuh tempat-tempat sendok garpu disatukan gitu, itu kayak bunyi cering gitu. Nah, gue juga punya pengalaman. Tapi lu ada nggak? Lu ada nggak? Gua nggak ada. Poltergeist. Gua nggak ada. Nah, Kayak gitu. kalau yang Oki bilang itu sempat terjadi juga waktu gue masih kontrak di dekat di Kreo. Iya. Lu pernah tahu nggak sih ceritanya? Kayak gue ketemu lu pas udah gue pindah ya? Apa masih kontrak sih? Kayaknya masih beberapa Udahlah. tahun lu ngontrak deh. Yang Ya mana? rumah yang Udah, di udah ketemu dia. dulu yang deket lapangan badminton. Iya, tahu. Udah. Oh, lu masih di situ, lu Masih masih situ. ngontrak. Masih. Gak lama baru Masih. pindah sini lu. Lama juga itu. Setahun 2 tahun lah ya. Iya. Iya, anjing. Iya, kenal dia udah tahun asri. Udah lah. Udah join. Anjing udah join maksud. Jadi ini Nah, jadi Koncol, waktu itu ada pride. cerita. masuk. Nah, jadi di kontrakan gue itu waktu gue tinggal nungguin nyokap gue pulang kerja. Nah itu kan gue tinggalnya ke rumah nenek gue dulu, nungguin mereka pulang. Nah pas mereka pulang gue datang juga tuh bareng-bareng ke rumah. Pas nyampe di rumah selalu setiap 2 minggu, setiap 2 minggu maksud gue selama 2 minggu anjing gue udah mulai ngaco nih, gak enak badan gue. Itu si barang yang ditempel di atas baskom di dapur itu selalu jatuh, selalu ada di bawah. Tapi lu nggak tahu gitu itu jatuhnya. Nggak tahu jatuh kenapa. Tapi kalau mau dibilang jatuh karena memang tempelannya copot, pasti sama baskomnya harus jatuh. Iya. Tapi yang jatuh cuma isi di dalam baskomnya doang, dan itu nggak semuanya. Misalnya ada spatula, ada capitan, ada saringan. Yang jatuh tuh kayak cuma saringan sama spatula, capitannya enggak, kayak gitu terus. Dan itu selama 2 minggu tuh kejadiannya kayak gitu. Tapi logisnya harusnya semuanya jatuh apa gimana? Harusnya semuanya jatuh mas, nggak jatuh cuma satu, nggak harusnya si tempatnya juga ikutan jatuh. Karena sekarang di kontrakan gue itu jarang ada tikus. Kita memang awalnya mikir itu tikus kali dari loteng apa segala macam, tapi kita cek ke ujung-ujung, ya kan tikus kan suka di ujung-ujung sudut ruangan kan, dicek nggak pernah ada, tainya pun nggak ada. Ibaratnya kalau tikus kan pasti ninggalin tai kan, itu nggak ada sama sekali. Nah di situ kita mikir kayaknya udah nggak beres nih gitu. Akhirnya sempet ngaji apa gimana gitu, pokoknya udah kelar tuh. Udah nggak ada lagi tuh gangguan. Seperti ngajiin gitu. Kayaknya seperti ngaji, entah seperti ngajiin apa kita rajin sholat. Gue dulu pada Lu pernah rajin sholat? pernah cowok goblok. Sholat apaan? Kan Islam KTP. Jumat. Habis putus doang. Iya pas sholat Jumat. Ya jadi itu
cerita viewers kita, 3 viewers kita yang nyumbangin ceritanya ke kita, dan terima kasih banyak udah sumbangin ceritanya untuk kita bahas di sini. Tapi gue ada beberapa sih cerita dari emak gue sebelum emak gue nggak ada. Karena emak gue kan memang bisa ngelihat gitu. Dari setiap gue beberapa pindah rumah, dari rumah yang di Cirebon terus pindah ke Jakarta tuh ada aja gitu. Karena pas lagi gue pindah ke Jakarta kan gue bareng empok gue tuh di situ. Nah pas pertama kali baru-baru pindah itu kan belum digajiin dong daerah sini. Cuman yang pas lagi di dekat rumah lu belum ada tuh. Yang daerah ada yang di Taman Asri, tapi bukan di dalam rumahnya. Taman Asri. Oh iya, tahu. Taman Asri yang dekat masjid. Jadi emak gue tuh lagi nyuci di mana? Kan kalau Taman Asri kan airnya tuh di depan. Jadi nyucinya tuh di depan di ruang apa ya? Latar lah gitu, teras. Nah biasanya kalau emak gua nyuci itu kayak jam 11:30 baru nyuci, kayak nggak bisa tidur nyuci. Demi Allah. Cuma gabutan. demi Allah gabut Gabutnya berfaedah. nyuci. Jadi ada ibu-ibu yang datang minta beras nggak minta beras. Ibu-ibu. Bener-bener. Jadi pas Ibu-ibu, lagi ibu-ibu nyuci tua. keras gitu. Dan itu kejadian hampir setiap gue pindah rumah. Pertama di kaget ya. Tolong yang di belakang jangan nyetel dulu. Iya, jadi pas di situ jadi ada yang minta beras atau nasi, gue lupa, pokoknya antara beras sama nasi lah. Minta itu doang, dikasih duit sama emak gue. Uang aja Bu. Nggak mau. Ya mau nggak mau lah, emak gue masuk. Gue lupa beras apa nasi itu. Ya dikasih. Cabut lah. Ibu-ibunya udah tua katanya. Cabut, emak gue lanjutin nyuci. Emak gue baru nggak kan, oh iya tadi gue habis ngasih nasi ya. Selang nggak nyampe 2 menit lah. Ngeliat lagi udah nggak ada orangnya. Padahal kalau di situ kan ujungnya kan nggak ada kan, mentok tuh. Otomatis balik lagi dong. Jalannya kan cuma lewat depan. Nah pas dilihat nggak ada. Itu yang pertama. Terus yang Tapi enggak cowok di sejalur di dalam rumah lu kan ada gang ke kiri. itu kan agak jauh tapi. Oh iya sih memang. Nah Harusnya itu. kelihatan dulu kalau jalannya Iya lah kalau jalan juga. Kan emak gue ngasih karena mesin cucinya berhenti kalau waktunya udah timer habis otomatis emak gue langsung gituin dong nyalain lagi. Nah tapi pas habis nyalain lagi ngelihat ibu-ibunya udah nggak ada. Ya terus kalau logikanya orang mau minta duit aja nih. Nyeprint kali itu. Bisa jadi lari. Nyeprint ya. Kayaknya dia emang memasang billing warnet. Iya habis dari situ kan pindah tuh emak gue daerah sini. Habis pindah karena rumahnya belum di ngajiin gitu-gitu, sempet ada anak kecil apa ya pokoknya, tapi anak kecilnya nggak jalan, ngesot. Itu gue sempet cerita demi Allah ngesot. Nah karena cuman emak gue yang bisa ngelihat, jadi emak gue insom, jadi nggak bisa tidur malam. Jadi dia nonton TV, pas lagi nonton TV itu ada yang jalan ngesot namanya, ngesot pelan-pelan di dalam rumah. Jadi di rumah gue yang dulu situ kan ada kamarnya nggak kepake satu, yang jadiin gudang tuh. Kan ada 2 kan, sini goblok empok gue. Oh iya yang jadiin dia abang gue tuh. Itu kan ada 2, yang satunya kan nggak kepake kepake awalnya. Dari situ keluar. Nah pas emak gue ngelirik ke situ, dia langsung masuk lagi. Besokannya langsung di ngajiin. Karena orang yang ngajinya bisa ngeliat juga, iya ini di sini sempat ada. Ya udah di ngajiin hilang. Pernah lagi nggak sih? Minta beras apa minta nasi gitu? Pas perpindahan lagi itu. Yang empok gue pindah ke Ciseeng. Jadi setiap pindah selalu ada Ada orang begitu. minta. Pertamanya pocong. Jadi minta. Enggak bukan minta sih. Pocong minta. Gue minta banget. Jadi awalnya sama emak gue nyuci. Emak gue selalu nyuci tuh tengah malam. Nyuci. Terus ada orang yang loncat. Dan itu kata emak gue jelas. Loncat. Nah pas udah view-nya nggak kelihatan, emak gue lari ke depan. Ternyata nggak ada. Terus beberapa hari setelah itu ada juga yang minta beras apa nasi gitu, gue lupa. Dikasih lah sama gue. Dikasih sama ikan asin. Hilang lagi. Kagak mau malah di ikan asinnya. Demi Allah nasinya doang, kalau nasi apa beras gue lupa. Terus hilang. Gue nggak ngerti deh.
mungkin kalau positifnya gini, maksudnya setiap lu perpindahan mungkin harus memberi gitu. Iya. Iya. Kita mau dilihat ini sebenarnya welcome apa enggak nih Iya. orangnya. Mungkin untuk menunjukkan hal itu Iya. Ya bisa sih. Tapi gue denger Ki, katanya kakek lu almarhum Bapak Dedi juga rada-rada Ya, apa gitu kan. sedikit Coba sensi. ceritain. Juga dia sedikit sensi. Sensi dia memang. Ya, jadi dulu ya cerita deh kakek gua. Kakek gua waktu itu waktu masih muda udah pindah ke Jakarta, ke Tangerang. Habis aja. Terus dia kerja kan ya, kerja biasa naik angkutan umum. Terus kalau udah sampai di Nian tuh di Kreo ke rumah, kan dulu rumahnya masih jarang-jarang banget bang ya. Jarang-jarang banget, terus masih banyak sawah gitu kan ya, maksudnya masih kebun lah. Kreo tahun 90 dia. Iya, tahu itu ya. rawa-rawa Emang dulu. keluarga dia dulu kan. Duluan. Tahun 90 dia udah kerja kayak gua, kerja di Jakarta di Cempaka Putih apa. Nah, dia pas pulang tuh jalan gedenya tuh sampai Kreo doang, nggak sampai masuk banget tuh. Kan rumah gua dulu tuh udah masuk, baru rumah satu, lagi jauh ada gitu kan ya. Itu di baik kebun-kebun tuh. Rawa-rawa juga gitu kan ya. Jalan kan kayak gua, itu udah jam 5 mau ke maghrib, nyampe rumah pakai maghrib. Nah, itu pas udah deket rumah, kayak gua tuh cerita dia ngeliat Nian lagi jalan. Apa namanya? Banaspati. Oh, benar Nian, Banaspati. bola api. ikutin lo katanya, ikutin kakek gua gitu. Sampai rumah. Sendirian kakek gua, nggak sampai rumah. Oke, kakek gua jalan biasa, tapi kakek gua cuek aja kan. Tadi ngikutinnya di depan, belakang. Kurang tahu bang, pokoknya dia ngeliat tapi sambil ngikutin gitu pokoknya. Gitu kakek gua katanya. Ngikutin sambil jalan gitu, kakek gua cuek aja kan ya, kayak gitu mah dia berani aja gitu kan ya. Terus sampai udah deket rumah hilang, katanya itu hilang. Udah nyampe rumah cerita ke keluarga gitu. Oh Satu. iya. Emak gua ada lagi. Dulu kan sebelum gua pindah ke sini kan di Cirebon. Dekat rumahnya Mimi tuh. Gua lupa daerah mana. Nah, pas lagi Mas Dedi masih kecil, emak gua kan sempet ngejagain karena emak gua masih sekolah zaman dulu. Kakek gua apa emak lu yang jagain? Emak gua Dijagain kakek gua gitu. jagain jagain Mas Dedi. Oh, Mas Dedi tadi belum Dedi soalnya kakek gua. Kagak jagain Mas Oh, Dedi. Jagain Mas Dedi pas Iya. masih kecil kalau nggak salah. Pas lagi itu kan mau tengah malam kalau nggak salah. Dulu di Cirebon tuh kan masih begitu kan, sawah macem-macem. Nah, pas lagi habis dari Jadi gimana? Kan tadi sorry kepotong dulu karena ada gangguan teknis. Jadi gimana? iya dulu tuh pas neneknya dia masih di Cirebon. Emak gua kan adiknya neneknya dia nih, neneknya Lucky. Nah, dulu pas uak gua neneknya Lucky ini masih punya anak-anak kecil. Itu kan emak gua tuh sempet yang jaga-jagain, yang ngurusin. Iya. Nah, itu rumahnya emang agak jauh tapi Lalu bisa udah lah masuk jalan rem nggak gitu sih? kayak Bi, anjing. tadi aku nuangin sini masuk rem memang. Emang apa? Demi apa? Gak apa-apa dong. Ya udah terus ya. Ulang. Gimana nih? Ya udah lanjut aja. Iya, karena emak gua dulu ngurusin, suka bantuin ngurusin anak-anaknya pas kecil. Emang ada jarak lah gitu kayak 5 menitan kalau jalan. Dan dulu tuh di Cirebon tuh masih sawah semua gitu, belum banyak rumah. Nah, pas lagi itu kan pulang malam. Disuruh sama uak gua sama neneknya Lucky tuh udah nginep aja karena udah malam. Iya. Setengah 12 jam 12 lah. Karena udah malam banget, nama gua nggak mau karena besoknya mau sekolah. Iya. Emak gua tetap maksa pulang lah dia dari habis ngurusin bocah, main dari situ pulang. Pas habis pulang ternyata tuh ada yang ngejer. Jadi tau gak sih lu yang kata orang dulu tuh kelapa? Apa ya namanya? Kepala doang. Gondol peringgis. Iya, kelapa. Bukan bukan kepala. Kelapa. Kelapa. Kenapa kelapa? Jadi kelapa gitu, dia tuh kayak kelapa kosong tapi ada mata, ada mulutnya gitu. Itu gondol peringgis, Cok. Iya, kayaknya Itu ada. yang pernah gue ceritain di sini. Jadi dia jatuh. Habis jatuh ketawa. Terus ngejar emak gua. Oh, ngejar. Demi Allah. Sama kayak yang waktu itu gue cerita di sini. Jadi ngejer sambil ketawa-ketawa, emak gua lari. Nah, pas mau daerah ke rumah, itu dia udah nggak ngejarin lagi. Tapi pas emak gua masuk ke rumah, yang gue ceritain, jadi waktu itu di sini dulu tuh tempat pool bis, yang dulu di situ ada emak-emak. Ini kan dulu di Pos Apem kan inian pohon kelapa, ya kan?
Nah waktu dulu itu kata si Jambul nih, kata temen gue di belakang, ada ibu-ibu lewat udah malam, kelapa jatuh. Pas ditengok ternyata bukan kelapa, apa kepala ngejar. Kepala Balik. tapi kalau kota emak gue itu kelapa. Kepala cok, itu namanya gundul peringis kalau nggak salah. Iya, ya gitu deh, Menurut pokoknya dia. ketawa jadi dia ngejer. Nama gue pas nyampe rumah langsung buka. Jadi kalau dulu tuh pintunya masih seng gitu, gedor-gedor, pas dibuka langsung pingsan sama gue. Itu, aduh gue ngeri amat anjing. Kenapa bisa ketawa, buset? Bisa jangan mancing suara. Nah tapi gue juga punya cerita. Ini yang masalah foto nih yang tadi gue sempet kelewat nih di segmen tadi. Gue pernah waktu SMA, jadi SMA gue tuh modelannya, lu pernah ke SMA gue? Belum pernah. Pernah Kan lu tahu kan yang lorong kelas gue? Nah gue kan gak masuk kelas, belum. emang Kagak, gue Lorong nomor doang. depan doang. oh nomor depan. Jadi di sini gimana ya, pokoknya ini lorong nih, ini lorong sekolah gua, lorong kelas gua. Di sininya tuh tempat masuk, apa, gerbang masuk. Nah di sininya ada anak tangga, Nah saat itu kebetulan masih lagi jam 5, kita lagi nungguin, entahlah waktu itu teman-teman gue belum pada pulang segala macam. Gue di situ, gue iseng karena di lorong gue sini nih, di ujung lorong gue itu ada tangga naik ke atas ke lantai 2 itu kelas 1. Nah terus di bawahnya tangga itu kamar mandi tuh yang biasa bocah kelas 3 berang rokok di situ. Nah, saat teman-teman gue lagi duduk di anak tangga di lorong nih, bibir lorong kelas gue, di situ gue iseng foto. Nah otomatis kan backgroundnya itu kan kamar mandi biasa ngerokok sama tangga ya kan kirinya. Nah pas di situ di tangga mau naik, di tangga anak tangga ke satu apa kedua gitu, itu ada di pojokan, awal gue ngelihatnya kayak ibu-ibu yang bawa, jadi di sekolah gue tuh dulu banyak ibu-ibu bawa karung yang buat masukin inian, apa, plastik gitulah. Iya. Nah gue kira karungnya warna merah, ibu-ibunya pakai baju, gue kira karungnya warna hitam, gue kira terus ibunya pakai baju merah. Pertama gue mikirnya kayak gitu karena dia begini, terus karungnya gue kira dari sini nih, yang tadinya gue kira karung ya kan. Gue foto terus pakai filter jam, lu tuh nggak sih yang jam itu gue taruh di atas temen gue jamnya, terus si sosok itu ada kelihatan jelas di foto. Pas gue selesai foto gue gue ngeliat lagi, ngecek lagi, loh kok ada ibu-ibu ya. Terus gue perbesar sampai gue screenshot lagi, gue perbesar lagi sampai yang udah bener-bener jelas. Ternyata yang gue lihat kuntilanak pakai baju merah. Jadi yang gue kira tadinya ini adalah apa namanya, Mulung gitu. bukan, yang tadi gue kira ini karung warna hitam, ternyata rambut. Dia tuh lagi begini duduknya, lagi begini, rambut tuh habis ini, tapi bajunya masih kelihatan. Nah di situ gue tanya sama sapam gue, Pak saya ngeliat penampakan ini segala macam, kalau ada fotonya ntar gue tunjukin deh, coba nanti gue cari fotonya kalau masih ada, itu di arsip IG soalnya. Gue tanya sama sapam gue, Pak ini kok ada penampakan ini ya segala macam. Soalnya pas setelah gue foto, awal gue foto banget nih sebelum gue cek segala macam, itu gue ngeliat tangga tuh nggak ada apa-apa, kosong di tangga. Dah akhirnya kata sapamnya, ya memang di kamar mandi deket kelasnya kamu itu memang ada penunggunya. Jadi lu tahu kan Bintaro Pasmod, kan sekolah gue itu kan belakangnya, jadi otomatis belakangnya Pasmod kan yang bengkel-bengkel itu. Nah dulu pernah ada kejadian katanya bunuh diri di situ, cewek bunuh diri di situ, tapi karena tidak terlalu jauh dari dinding sekolah gua, maksudnya dinding belakang itu nggak jauh-jauh banget, Pasmod depan tuh nggak jauh-jauh banget, kayak dari sini ke gerbang lah ibaratnya. Nah jadinya si setan itu yang bunuh diri ninggalinnya di sekolah gua, di pas banget di apa namanya, kamar mandi gue di situ. Nah makanya pas kaget, wah ternyata anjing ini sempet dibilang temen gue, hapus. Tapi waktu itu gue bilang gue nggak mau hapus, tapi ntar gue coba lihat dulu deh saya ada apa enggak. Soalnya itu pure bener-bener kuntilanak merah cowok, yang gue tangkap sendiri, asli gue ngeri banget yang itu. Ntar gue tunjukin lagi deh. Terus waktu itu sekolah gue lagi ngadain cup
sekolah lah. Ya bukan kelas meeting. Event Iya. sekolah. Karena kita masih suka suruh nginep di sekolah waktu itu. Iseng lah malam Jumat juga kan waktu itu. Iseng. Ayo ada yang berani nggak? Kita di tengah-tengah lapangan nyetelin Sirwangi gitu. Gue bilang sama almarhum Febri lu, almarhum Febri gak sih? Mau pernah nongkrong. Ada lah temen gua sama almarhum. Ayo nongkrong sih segala macam. Apa kita uji nyali katanya. Ya udah ayo. Kan kalau namanya lapangan sekolah kan tengahnya bulat tuh, ya kan Ki? Tahu kan tengahnya bulat kan? Kita puterin tuh di situ. Di tengah-tengah dikasih handphone dengerin Lingser Wengi. Dengerin apa Lingser Wengi. Terus kita lihat apa kanan kiri. Pas lagi suasana lagi serem banget karena lagunya udah masuk ke tengah-tengah. Tadi kan ini lorong kelas gua nih. Di sini ada lorong lagi. Lorong anak IPA, kelas 12 IPA tuh. Nah, di kelas 12 IPA 1 itu memang ada jendela yang paling ujung tidak dikunci karena memang katanya biar bisa masuknya lebih gampang kalau misalnya mau ngambil barang apa segala macam karena setiap sore itu sama sapamnya dikunci-kunciin tuh kelas, makanya jendelanya nggak dicopot. Nah, saat kita lagi dengerin jendela itu kayak yang digoyang-goyang, jedar. Tapi kita mikirnya angin kali angin. Tapi di belakangnya kan ada kelas IPA 1 sama IPA 2 ya kan. Di IPA 2 juga ada jendela yang nggak kekunci dan sama-sama bisa dibuka juga. Tapi nggak goyang sama sekali. Itu nggak goyang sama sekali. Makanya bilang wah anjing itu digoyangnya parah banget. Kita langsung cabut semuanya. Udah di situ nggak ada yang mau nginep lagi di sekolah. Akhirnya itu pada tobat anjing main-main begituan. Kalau lu ada nggak cerita serem di sekolah? Tapi tadi dia yang lewat tuh. Ya, apa lu? Depan mobil demi Allah. Kan Gue ngerasain sih dari tadi. Gue ngerasain kelihatan sih. tuh dari jendela. Tadi Tapi gue ngerasain sih kayaknya di belakang ada yang lewat. Gue ngerasain demi Allah gue ngerasain. Coba. Kita udahin aja kali ya.